Saya sedang berada di antara pertanaman cabai. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa pentingnya penyakit antraknos ini dan sangat merusak pada tanaman cabai. Gambaran tanaman yang terserang penyakit antraknos ini, gejalanya seperti ini kurang lebih ya. Gejala lanjut seperti ini, di mana penyakit ini sangat penting karena tidak hanya buah, namun juga menyerang atau menginfeksi bagian lainnya seperti daun. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat ini gejala. Saya akan memetik dan memperlihatkannya seperti ini ya. Ini gejala pada daun, dimana seperti ada lingkaran sasaran tembak yang terpola. Kemudian juga bukan hanya cabai besar, teman-teman. Jadi termasuk cabai kecil atau cabai rawit. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana gejalanya pada tanaman cabai rawit. Jadi intinya gejala ini bisa ada di buah, ada di daun, bahkan juga mematikan pucuk dari tanaman ini sendiri. Nah, di sini juga kita akan melihat betapa tingkat kerusakan yang sangat tinggi akibat infeksi atau serangan dari penyakit ini ya. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat lingkungan yang kondusif untuk penyakit akan menyebabkan serangan menjadi semakin besar. Pada kondisi lingkungan yang mendukung, penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 90%. Nah, kita dapat melihat di lahan ini kondisi lingkungannya sangat mendukung, di mana curah hujan tinggi namun suhu tetap hangat, bahkan di atas 30 derajat. Berikut juga kami akan perlihatkan gejala yang dapat terjadi ketika infeksi pada cabai rawit. Nah, berikut gejala pada tanaman cabai rawit. Buahnya busuk, kering, kemudian juga dapat terjadi pada pangkal buahnya, dan juga dapat terjadi pada pucuk daunnya. Setelah kita saksikan bersama video terkait dengan penyakit antraknos atau penyakit pate yang menyerang tanaman cabai di Indonesia. Yang terpenting adalah kita mengetahui apa penyebab dan bagaimana melakukan pengelolaannya. Di Indonesia, penyakit ini disebabkan oleh cendawan kelompok Colletotrichum. Sedangkan untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penggunaan varietas tahan. Tentunya varietas tahan ini tergantung dari jenis yang menginfeksi. Kemudian penentuan waktu tanam. Penentuan waktu tanam yang sesuai akan membantu tanaman kita untuk terhindar dari penyakit ini. Meskipun kita tidak pungkiri bahwa saat ini sangat sulit untuk melakukan prediksi terkait dengan waktu tanam yang baik. Kemudian yang ketiga, penyiraman secara rutin. Penyiraman secara rutin ini dimaksudkan agar tanaman yang terinfeksi ketika ada spora yang menempel di buah atau di daun itu dapat tergelincir atau dapat turun, tidak sampai menginfeksi tanamannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan monitoring terkait dengan OPT. Nah, ketika diketahui ada sumber inokulum atau ada sumber penyakitnya di lapangan, maka kita mesti menyiapkan yang namanya fungisida sintetik untuk mengantisipasi terjadinya penyakit dengan jumlah atau persentase yang sangat tinggi sehingga dapat merugikan secara ekonomi. Nah, untuk fungisida itu sendiri saya merekomendasikan beberapa, namun mungkin di sini hanya sebagai contoh. Intinya adalah nanti sahabat edukasi pertanian bisa konsultasi atau melakukan konsultasi dengan penyuluh yang ada di daerahnya, tentunya dengan produk yang dijual oleh para sales di masing-masing tempat. Nah, sebagai contoh saja ya, beberapa fungisida, karena kita ketahui bahwa yang menginfeksi adalah kelompok cendawan, maka kami merekomendasikan untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida. Nah, beberapa contoh misalnya, salah satunya fungisida antrakol yang dapat menurunkan terjadinya penyakit sekaligus menjadi sumber nutrisi atau hormon tambahan bagi tanaman. Kemudian juga bisa
dilakukan secara bergilir. Setelah dilakukan penyemprotan dengan antrakolnya habis, kemudian dilakukan dengan aplikasi fungisida lainnya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa like, subscribe, dan silahkan isi kolom komentar sesuai dengan pendapat Anda, biar teman-teman yang lain biar kita semua dapat berbagi pengalaman terkait dengan penyakit antraknos. Terima kasih dan selamat mencoba.